Chapter 1085 One Piece dengan judul Kematian Nefertari Cobra. Permintaan pembaca di sampul kali ini terlihat Franky dengan semangat menuntun beberapa bayi penyu ke laut yang baru menetas. Bab dimulai di mana yang terakhir berakhir Imu berbicara dengan Cobra. Kita melihat pembicaraan Cobra dengan Aimu sama. Cobra terkejut bahwa singgasana itu ada yang mendudukinya. Dalam hatinya berkata, ini mustahil. Seharusnya seseorang tidak diizinkan untuk duduk di sana. Dunia seharusnya tidak tertuju dengan satu orang. Dari chapter kemarin, akhirnya Aimu sama berbicara dan chapter ini dia akan berbicara dengan Cobra. Ini sangat ditunggu-tunggu di anime siapa yang akan menjadi pengisi suaranya. Di sini ada seseorang yang berbicara. Aimu punya dua hal yang ingin bicarakan denganmu dan satu hal yang Aimu tanyakan padamu, Cobra. Cobra langsung bertanya, siapa kau? Aku mengenali nama Aimu dan aku yakin ini bukan kebetulan. Dalam 20 kerajaan pertama itu adalah Aimu langsung motong dengan berkata, itu tidak bisa dijawab, namun apa yang ingin Anda ketahui akan terungkap. Pertama adalah Di mengacu pada yang pernah kita lawan di hari-hari yang telah lama berlalu. Di yang muncul dalam berbagai insiden dalam tahun-tahun terakhir tidak ada yang lebih dari cangkang kosong yang gagal atau tidak ada yang memahami arti nama mereka sendiri. Namun ini semua karena kesalahan besar dari Ratu Lily dari 800 tahun yang lalu. Dari para cendekiawan yang telah mempelajari abad kekosongan, Cobra terkejut. Dia mengatakan kesalahan. Aimu melanjutkan perkataannya, lalu para bajak laut mencari keberadaan Poneglyph, berharap untuk menemukan harta karun itu. Jika bukan karena kesalahan Lily, pada hari itu peninggalan terkenal tersebut yang dikenal sebagai Poneglyph tidak akan tersebar di seluruh dunia. Di masa lalu ini ada satu skenario kasus terburuk mutlak, pelepasan Poneglyph. Apakah itu benar-benar kesalahan atau itu semua sudah direncanakan? Terlihat Gorosei yang berada di depan Cobra mengeluarkan senjatanya. Seakan-akan mereka siap untuk membunuh Cobra. Aimu berkata jawaban itu seharusnya dalam surat Lily yang sampai di Alabasta itu bohong. Beberapa saat yang lalu Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Bukankah itu yang kau sebutkan tadi? Kenapa kau tidak cantumkan nama pengirim surat yang ditinggalkan oleh sang ratu? Cobra tampak cemas, dia menghembuskan nafasnya. Dalam hatinya berkata, ini sudah berakhir. Aku tidak bisa hidup lama di ruangan ini. Lalu Cobra berkata, jika aku berbohong, apa aku bisa lari? Gorosei yang memegang pistol menjawab, saat kau melihat Aimu sama, nasibmu hanya sampai di sini. Dalam hati Cobra berkata, aku rasa ini tabu terbesar di dunia. Sementara kita bisa melihat Sabo berada di pinggir sedang menguping dan melihat apa yang terjadi dengan Cobra. Lalu Cobra membacakan surat atau nama Ratu Lily. Cobra berkata, yang tertulis di sini adalah nama permaisuri kerajaan Alabasta 800 tahun yang lalu. Namanya adalah Nefertari di Lily. Saat Aimu mendengar kata Di, tiba-tiba sebuah bayangan anak panah mengarah ke Cobra dan menusuk tubuh dari belakang tubuh Cobra. Kemudian Cobra terjatuh ke lantai dari kursi rodanya. Secara bersamaan kita melihat Sabo yang awalnya bersembunyi, dia langsung muncul dan melompat ke atas dan langsung melancarkan serangan Fire Fist atau pukulan api mengarah ke Gorosei. Serangan itu mengenai kelima Gorosei. Tidak sampai di situ, Sabo menyerang Aimu juga dengan apinya. Dia menembakkan apinya mengarah ke Aimu. Tapi Aimu berkata, dari mana kau datang? Api yang mengarahnya tiba-tiba ditahan atau dilahap oleh sebuah bayangan. Sabo berkata, jika saja satu seranganku bisa mengenai semua orang itu. Di belakang Sabo kita bisa melihat beberapa sosok bayangan yang begitu besar. Bayangan itu pastinya adalah 5 Gorosei yang membentuk seperti binatang. Salah satunya ada yang berbentuk banteng dan seekor burung, dan juga kita melihat bayangan Aimu yang lebih besar yang berjalan menuruni singgasana menuju ke Sabo. Dari bentuk bayangan ini, apakah mereka pengguna buah iblis tipe Zoan? Karena mereka semua berubah wujud menjadi sebuah makhluk. Lalu di tembok kita melihat Denden Mushi. Kemungkinan Denden Mushi ini adalah sebuah CCTV. Jadi ini alasan kenapa Sabo disebut-sebut yang telah membunuh Cobra, di mana gambar ini dimanfaatkan oleh Morgan si pembawa berita. Cobra ternyata masih hidup. Dia berkata, bukankah kau saudara Luffy? Kau bagian dari pasukan revolusioner. Tapi kenapa kau membantuku? Sabo menjawab, musuh kita bukan raja, tapi yang di atas mereka. Lalu bagaimana kau tahu tentang Luffy? Cobra menjawab, aku berhutang banyak padanya.
Sabo tertawa mendengar tentang adiknya. Sabo langsung bergegas pergi dari tempat itu dan membawa kobra. Tapi makhluk-makhluk itu mengejar Sabo dengan sangat menyeramkan. Kobra berkata, "Kau bisa lari jika kau pergi sendirian. Kau akan terkejar, tinggalkan saja aku." Sabo menjawab, "Aku akan menyelamatkanmu." Kobra berkata, "Akhirnya aku tahu, aku tidak biarkan kau mati. Aku butuh kau untuk mengatakan sesuatu Luffy dan Vivi." Sabo menjawab, "Luffy dan Putri Vivi." Kobra berkata, "Kami adalah D. Akhirnya aku bisa melihat jalur Alabasta harus maju." Sabo mendengarnya terkejut. Lalu dia mengingat pembicaraannya dengan Ace di masa lalu. Kita kilas balik Sabo, Ace, dan Luffy sedang menikmati makanannya. Sabo berkata, "Apakah itu kebetulan nama kalian berdua ada di dalamnya?" Ace berkata, "Aku tidak peduli dengan namaku. Ayo kita cantumkan nama di pada namamu juga. Bagaimana kalau Sadibo?" Sabo tampak kesal dengan panggilannya dan Luffy tertawa. Kembali ke masa sekarang, di saat Sabo dan Kobra berbicara, ada anak panah bayangan yang melesat dengan cepat mengarah ke mereka berdua. Dan anak panah itu mengenai tubuh mereka berdua. Seketika mereka terjatuh dan Kobra terlepas dari genggaman Sabo. Kobra banyak mengeluarkan darah, tapi dia langsung bangun dan memblokir jalan makhluk itu. Agar Sabo bisa melarikan diri, Kobra berkata dengan kesulitan, "Lindungi Poneglyph, kibarkan bendera fajar bagi dunia. Nefertari di Lili. Aku mengandalkanmu, Sabo." Dan akhirnya Sabo berhasil melarikan diri berkat Kobra. Masih di dalam istana, ketika makhluk itu telah membunuh Kobra, ada suara di sebuah dinding. Suara itu berkata mereka membunuhnya. Ternyata ada seseorang yang mengintip melihat kejadian itu dengan lubang di dinding kecil. Orang itu adalah Wapol. Wapol terkejut langsung menjauh dari dinding tersebut. Setelah makhluk tadi menyadari ada yang mengintipnya, Wapol berkata, "Kobra itu dibunuh seperti itu. Memang aku membencinya, tapi aku tidak senang melihat tentang ini. Aku perlu keluar dari dunia ini. Aku telah melihat kegelapan dari pemerintah dunia. Aku tidak perlu tahu siapa orang itu, hidupku telah berakhir." Wapol langsung berlari sambil menangis ketakutan. Kita pindah tepat ke meja bundar ruangan pertemuan. Mereka berkata Raja Kobra dan Wapol belum tiba. "Aku baru menerima pesan, kita bisa melanjutkannya tanpa mereka berdua." Salah satu raja berkata, "Apakah ucapan keras tadi untuk Kobra membuatnya pingsan? Dia seharusnya senang dengan pembubaran Shichibukai. Mari kita selesaikan masalah yang tersisa. Sekarang tentang isu kemerdekaan dari aliansi 4 negara di utara." Lalu di luar ruangan kita melihat Shirahoshi bersama saudaranya, kakaknya, untuk menunggu di pelabuhan karena rapat hampir selesai. Sedangkan Shirahoshi ingin berbicara lebih banyak lagi dengan Vivi. Kita pindah tepat ke kamar tamu di dalam kastil Pangea. Ternyata Vivi berada di sini dengan keadaannya sudah terikat. Vivi berkata, "Lepaskan aku, apa yang kau inginkan dariku?" "Siapa yang memberi perintah ini? Aku akan memberitahu ke seluruh dunia apa yang terjadi di sini." Vivi bersama Jabra dan Khalifa, mereka berdua juga si P0. Jabra berkata, "Kau sangat jujur ya. Kau pikir siapa yang akan biarkan kau lari dengan kata-katamu tadi, wanita yang kuat?" Khalifa berkata, "Aku pikir tidak ada yang akan menyelamatkanmu, putri. Mereka akan menghapus kau sebagai orang yang hilang. Dan sepertinya kau akan menjadi peliharaan seseorang." Lalu Vivi bertanya, "Apakah Shirahoshi sudah aman?" Si P0 berkata, "Kau aneh. Kau mengkhawatirkan orang lain dibandingkan situasimu saat ini. Aku mendengar ada insiden lagi yang terjadi saat ini. Sepertinya dia baik-baik saja." Vivi merasa lega mendengar Shirahoshi baik-baik saja. Lalu Jabra berkata, "Bocah yang mengalahkan Tenryub itu karena mencoba menangkap Putri Duyung dengan bangga mengaku kemenangan mereka. Kita bisa melihat Sai dan Leo bahagia karena telah berhasil menyelamatkan Shirahoshi. Bahkan mereka berdua dengan bangga mengatakan, 'Kami adalah bawahan dari topi jerami Luffy.'" Jabra melanjutkan perkataannya, "Fujitora yang membiarkan budak oleh tentara revolusioner melarikan diri. Kecewa, Rikokyu dan keduanya bertengkar. Referee tahun ini benar-benar gila, aku perlu melakukan sesuatu." Lalu Vivi mendengar sesuatu di balik tembok di dekatnya secara mengejutkan. Ternyata dia adalah Wapol yang berlari dengan ketakutan. Saking takutnya dia memejamkan matanya dan maju terus ke depan memakan tembok agar dirinya bisa keluar dari tempat itu. Wapol berkata, "Tolong selamatkan aku tidak melihat apapun." Vivi terkejut, Wapol menyuruh semuanya untuk minggir.
Wapol berkata ini seperti neraka, mereka akan menangkapku. CP0 hanya terdiam melihat apa yang baru saja lewat tanpa mereka sadari. Vivi telah hilang. Di saat Wapol sampai suatu ruangan, ada istrinya yang menunggunya. Dia berkata, "Sayang, dari mana saja kau? Siapa perempuan muda yang bersamamu?" Ternyata wanita itu adalah Vivi. Dia mengambil kesempatan melarikan diri ketika Wapol menghancurkan dinding di ruangan CP0 tadi. Vivi berkata, "Wapol, seberapa jauh kau akan pergi?" Wapol menjawab, "Sejauh yang aku bisa, ke ujung dunia di mana tidak ada yang datang mengejarku." Vivi berkata, "Aku juga, bawa aku bersamamu." Istri Wapol terkejut, salah sangka dia pikir mereka akan kawin lari. Berakhir chapter kali ini. Cerita yang seru di chapter ini mulai dari ketegangan antara Cobra dan Aimu, di mana kita melihat Gorose dan Aimu menunjukkan wujud mereka, tapi sayangnya kita hanya melihat bayangannya saja. Kita juga melihat Sabo yang berhasil lolos setelah melihat Cobra mati, dan juga Wapol yang tahu juga tentang kejadian Cobra yang berhasil lolos bersama Vivi. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece, dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya, dan sampai jumpa.